Hello guys, welcome back to my channel Kintan HD. Yes, akhirnya aku bikin lagi video nih di awal tahun 2021. Setelah beberapa lamanya aku vakum di my YouTube channel ini, akhirnya aku sekarang bikin lagi video guys. Dan mungkin semoga di awal tahun yang baru ini aku bisa makin semangat lagi bikin konten. Apapun bebas tentang kehidupan aku dan juga apapun konten yang mungkin pengen aku bikin tanpa batas dan tanpa yang namanya aturan. Yap, apa kabar semuanya? Semoga kalian makin sukses, makin bahagia, makin sehat terus selamanya ya di tahun baru ini dan di awal tahun ini di bulan Januari. Oke, tak lupa buat kamu yang mungkin baru nonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Dan di video kali ini, Kim Tan bakal ngebahas tentang fenomena TikTok ya, karena akhir-akhir ini juga aku sering banget bikin konten di TikTok. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran sama TikToknya, aku tinggal lihat aja di deskripsi ya, di sana bakal aku cantumin nama ID-nya. Dan kenapa aku sekarang nge-highlight TikTok untuk video pertama aku di tahun 2021 ini adalah karena banyak banget fenomena-fenomena dunia pelangi atau mungkin kaum-kaum pelangi yang akhirnya mereka berani untuk show off di TikTok. Entah mereka pamer tentang ya yang namanya hubungannya atau mungkin pasangannya atau tentang hal-hal yang berbau dunia pelangi. Dan itu sangat menarik sekali sih kalau buat aku pribadi ya, karena mereka akhirnya berani untuk menunjukkan siapa diri mereka sendiri dan juga untuk seru-seruan dunia, untuk fun. Karena media yang paling aman ya mungkin buat mereka ya di TikTok juga gitu, untuk sekedar mencari kesenangan dan juga hiburan aja sih. Kalau buat aku itu ya sisi baiknya melihat konten-konten dunia pelangi yang makin banyak di TikTok akhir-akhir ini. Tapi juga ada banyak juga orang yang mungkin gak suka atau kurang seret atau mungkin kurang kurang terlalu minat gitu ya, karena ada sebagian orang juga yang mungkin di dunia pelangi ini lebih mengutamakan privacy dan juga yang namanya adat istiadat ketimuran gitu kan. Itu sih beda halnya atau mungkin itu beda cerita, karena banyak juga orang yang mungkin tidak suka atau bahkan mungkin mencibir, bahkan juga menyayangkan gitu ya. Kebanyakan juga orang yang seperti itu dari dunia pelangi juga gitu kan. Selain dari orang-orang yang bukan di dunia pelangi, mereka juga kadang-kadang suka nyinyir dan juga suka berkomentar negatif gitu kan. Padahal sih menurut Kim Tan sendiri sih itu adalah hak masing-masing setiap orang ya, karena di TikTok ataupun di sosial media manapun gimana orangnya dan gimana kitanya menyikapinya gitu ya. Banyak banget loh konten-konten TikTok zaman sekarang ini yang lebih ke dunia pelangi. Mungkin kalau misalnya kamu yang memang gak pernah ngeklik satu video yang menjurus ke arah sana sih mungkin gak akan direkomendasiin, karena secara algoritma TikTok tuh kan seperti itu. Misalnya kamu menyukai video saya nih yang notabene kan ke arah dunia pelangi juga, nah next kamu akan disuguhkan atau ditampilkan oleh TikTok secara otomatis melalui algoritmanya, yaitu dengan video yang serupa, video yang memang setema dengan yang sebelumnya kalian sukai, which is itu video gue tentang dunia pelangi gitu kan. Jadi sekalinya kalian klik dan nge-like video itu, next bakalan disarankannya adalah video-video yang satu tema dengan video yang kamu like sebelumnya. Itulah mengapa ketika pengalaman aku juga ketika menyukai satu video yang memang ada di dunia pelangi, next yang disuguhkan oleh TikTok di app YP-nya aku itu adalah tentang dunia pelangi dengan berbagai macam tema, dengan berbagai macam suguhan kreativitas anak-anak dunia pelangi lainnya gitu kan, yang bahkan di luar dugaan banget. Wow, ternyata kayak gini ya gitu, sampai ide-ide mereka tuh gila-gila gitu ya, memang gak kepikiran sama gue sendiri gitu loh guys, tapi mereka bisa kepikiran ya. Bahkan sekarang ini adalah berlomba-lomba atau persaingannya itu semakin ketat, karena secara sehat ya kita bersaing bikin konten yang menarik, yang sangat diterima oleh dunia pelangi juga gitu kan. Itu merupakan persaingan yang sangat-sangat sehat menurut gue ya, karena zaman sekarang ini adalah bersaing yang sehat adalah bikin konten, apapun temanya, apapun idenya. Kalau kalian misalnya pengen persaingan yang memang benar-benar menghasilkan karya, apapun itu karyanya, mau diterima ataupun enggak, minimal kalian tuh bersaing membuat konten yang memang bisa menimbulkan reaksi yang sangat bagus. Khusus kita di dunia pelangi ini yang memang punya target yang sangat
ya nggak terlalu, kita sih nggak berharap untuk dikenal luas ya, tapi mungkin lebih mengerucut yaitu ke dunia pelangi saja gitu ya. Jadi buat kami yang mungkin penasaran sama TikToknya aku tuh apa, nanti aku tulis ya di link deskripsinya. Oke. TikTok itu udah menjadi salah satu aplikasi yang wajib kalian punyai zaman sekarang. Jadi buat kalian yang mungkin belum punya TikTok, segera download deh. Minimal kalian tuh bisa buat slide-slide video, nonton-nonton video orang, atau mungkin banyak informasi yang bisa kalian dapetin. Gak hanya video-video yang memang di dunia pelangi aja loh guys, berbagai macam tips, fakta, dan juga hal-hal unik, ataupun sekedar informasi atau berita-berita, mau gosip, showbiz dan lain-lain pun bisa kalian dapetin di TikTok ya. Jadi sangat wajib sekali TikTok ini kalian punyai. Apalagi buat dunia pelangi sih, buat aku zaman sekarang ini, selain misalnya Hornet dan kawan-kawan, TikTok juga sangat penting banget, karena juga banyak banget ketemu teman-teman baru sekitar kita yang mungkin mereka melihat misalnya gue ini, oh ini kok Kim Tan muncul di FYP aku, padahal dia kan deket dengan tempat tinggal aku rumahnya, nah gitu kan. Jadi bakal menimbulkan atau ngebikin sebuah pertemanan baru gitu kan. Jadi banyak banget manfaat yang bisa kamu dapetin di TikTok selain kamu misalnya mencari tentang tema dunia pelangi. Kalau dunia pelangi sih banyak banget temanya, terus ide kreatif gila-gilaan dari para orang-orang yang ada di dunia pelangi juga sangat-sangat kreatif banget ya. Apalagi misalnya kalau kita cross dari dunia pelangi juga banyak juga konten-konten yang sangat inspiratif, sangat edukatif, sangat sangat bener-bener bikin kita kadang-kadang ketawa atau karena humornya, atau bahkan kita bikin sedih karena mungkin ceritanya. Pokoknya di TikTok tuh banyak banget konten yang bebas bisa kamu akses, yang bisa kamu dapetin ketika kamu cari apapun ya. Mau minta informasi ataupun berita juga kamu bisa dapetin di sana semuanya ya. Jadi buat kamu yang mungkin masih penasaran sama TikToknya aku, nanti di deskripsi ya, ulang-ulang terus supaya kamu ingat. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku ya, karena aku mulai saat ini insya Allah kedepannya aku bakal bikin terus konten di YouTube, apapun dia bakal aku share. Karena yang penting adalah sekarang ini aku mulai kembali aktif di YouTube channelku sendiri yang sudah sangat-sangat wow ini ya, yang udah aku banggain banget sebenarnya ya. Cuma dengan akunya aja yang lebih greget lagi, lebih lebih semangat, lebih nggak malesan lagi, harus konsisten terus. Pokoknya doain ya supaya aku bisa konsisten bikin konten terus setiap hari. Bisa nggak setiap hari ya kira-kira? Bisa dong ya. Pokoknya doakan terus supaya aku bisa semakin semangat. Dan juga buat kamu yang pengen nyemangati aku, gampang banget, tinggal subscribe, like, dan komen ya di videoku ini. Oke? Oke, cukup sekian ya video awal aku di tahun 2021 ini. Video singkat, video obrolan yang benar-benar membahas tentang TikTok. Nanti bakal aku bahas lagi tentang TikTok di video berikutnya lebih